Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat dan luar biasa. Bagus. Sudah pada sarapan semua ini? Sudah. Berarti tidak ada yang lemas-lemas ya. Tentunya tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas silakan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama. Berdoa dimulai. Oke, baik anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi yang baru ya, yaitu termokimia. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada hari ini, kita flashback dulu ya tentang materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Karena ini sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, baik. Saya ingin bertanya ini ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya sebagai flashback kita terhadap materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa nih diantara kita yang bisa menjelaskan apa sih manfaat daripada hidrokarbon? Saya, Pak. Oke, silakan. Sebagai sumber energi, senyawa hidrokarbon menyusut minyak mentah, gas alam, dan batu bara. Contoh dari hidrokarbon adalah metana. Oke, bagus sekali kita berikan. Oke, baik. Jadi, apa keterkaitannya dengan materi kita hari ini? Kita akan bisa tinjau langsung ya. Dari materi yang akan kita bahas itu adalah termokimia. Nah, apa sebenarnya termokimia itu? Kita bisa lihat di sini ya, sekalian. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu dari gambaran ini sudah bisa kalian bayangkan ya, bagaimana kira-kira topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, yang jelas nanti adik sekalian, setelah kita nanti sudah mempelajari materi tentang termokimia ini, kalian akan tahu dan akan memahami bagaimana sih cara untuk mengukur besarnya jumlah energi yang diperlukan pada saat reaksi kimia itu berlangsung. Jadi reaksi kimia itu tidak hanya melulu pada kegiatan kita di laboratorium, tapi ini bisa kita ukur berdasarkan fenomena yang ada di alam semesta kita, yang ada di sekitar kita itu sendiri ya. Oke, apa yang bisa kita lihat di gambar pertama? Apa? Sate. Ya, ini kita lihat ada seorang pedagang sate ya. Yang kedua ini apa nih? Di sini kita lihat operator SPBU ya. Ya, untuk memberikan pendapat bagaimana fenomena yang terjadi pada contoh-contoh yang saya berikan. Oke, anak-anak sekalian, waktu untuk diskusi sudah selesai. Selanjutnya, saya mengharapkan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas ini ya. Oke, silakan. Selamat pagi. Bacakan oleh teman saya. Oke, baik, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyampaikan hasil diskusi kalian tentang fenomena yang terjadi di alam sekitar kita yang berkaitan dengan apa nih? Dengan termokimia. Jadi dari fenomena-fenomena yang kita temukan di sana, kita bisa simpulkan bahwasanya di dalam termokimia itu terdapat apa? Dua reaksi yang berlangsung, reaksi termokimia yang berlangsung. Yang pertama apa tadi? Yaitu reaksi eksoterem.
Ada yang kedua itu kita sebut namanya reaksi endoterem. Peningkatan. Oke, jadi seperti itulah dia kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sebagai umpan balik dari pertemuan kita hari ini, kita akan mengerjakan apa? Soal kuis dari kuisis. Nah, ini sudah saya bagikan di grup WA kita. Silakan dibuka soal kuisnya. Jadi hari ini pertemuan kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang persamaan termokimia. Kita tutup pertemuan hari ini dengan yel-yel ya, rumah belajar, belajar di mana saja dan kapan saja. Ayo, dua-dua ya. Rumah belajar, belajar di mana saja dan kapan saja. Teman-teman, perkenalkan nama saya Megis Dentigolo dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Kita jangan pernah malas belajar ya, karena kita dapat memanfaatkan berbagai fitur-fitur belajar seperti rumah belajar. Belajar dapat lebih asik dan nyaman bersama rumah belajar, karena kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deko Boski. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pangkatan. Rumah belajar merupakan aplikasi inovatif yang bagus dan bermanfaat untuk pembelajaran daerah manapun, bahkan daerah terpencil. Rumah belajar dapat mengakses pelajaran dari manapun dan kapanpun yang kamu mau. Jadi gunakanlah teknologi sebaik mungkin. Terima kasih.